Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok-kelompok sosial. Di sini kami beranggotakan Friza Gustiani, Lili Apriani, dan saya sendiri, Lutfia Nurandita. Baiklah, kami akan langsung memulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian kelompok sosial. Di sini ada beberapa ahli yang berpendapat tentang kelompok sosial. Yang pertama ada menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Artinya, kelompok itu adalah satu kesatuan atau kumpulan dari beberapa orang yang hidup bersama-sama untuk saling berhubungan dan mendapatkan timbal balik dari hubungan tersebut yang akhirnya akan saling mempengaruhi. Yang kedua ada menurut Paul B. Horton dan Chester L. Huhn. Menurut Paul dan Chester, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Artinya, kelompok sosial ini juga suatu kumpulan manusia, sama yang seperti dipaparkan oleh Surjono tadi, yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga ada menurut George Holman. Menurut George Holman, kelompok adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Artinya, sama seperti yang dipaparkan oleh pendapat ahli sebelumnya bahwa kelompok sosial itu suatu kumpulan individu atau manusia yang melakukan interaksi atau suatu kegiatan dan juga memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terstruktur dan mendapatkan hubungan secara timbal balik. Jadi intinya kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu. Di setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. Di sini ada klasifikasi dari kelompok sosial. Ada klasifikasi kelompok berdasarkan solidaritas antara anggota. Yang pertama ada solidaritas mekanik. Nah, solidaritas mekanik ini adalah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sangat sederhana. Jadi, solidaritas ini kan satu pengikat di mana muncul pada masyarakat yang masih sederhana atau masih yang tradisional, yang diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Nah, jadi pada solidaritas mekanik ini masyarakatnya itu masih sangat sederhana dan masih tradisional. Dia belum bisa membagikan pekerjaan. Jadi ini biasanya itu contohnya dipakai pada saat masyarakat tradisional zaman dahulu. Yang kedua ada solidaritas organik. Nah, solidaritas organik ini adalah solidaritas yang mana masyarakatnya sudah kompleks dan mengenal pembagian kerja. Jadi, masyarakatnya ini menuju lebih ke modern. Jadi sudah bisa membagikan pekerjaannya dan juga sudah saling bergantung antar anggota. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok berdasarkan erat longgarnya ikatan dalam kelompok.
Nah, yang pertama ini pasti ini sudah sering didengar oleh teman-teman semua, bahwa ini ada klasifikasi dari Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, Gemeinschaft atau paguyuban ini adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan erat dan intim. Nah, biasanya ikatan ini tuh terdapat di desa-desa, karena di setiap masyarakat desa itu masih ada hubungan saudara atau darah di setiap masyarakatnya. Jadi ikatannya itu masih sangat erat dan intim. Terus yang kedua ada Gesellschaft atau patembayan. Nah, kalau Gesellschaft sendiri kehidupannya itu publik yang bersifat sementara dan semu. Nah, biasanya Gesellschaft sendiri itu terjadi di masyarakat kota atau masyarakat yang sudah modern, karena mereka tuh kehidupannya sudah umum, sudah publik, sudah tidak seerat dan tidak seintim yang ada di desa, seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok berdasarkan identifikasi diri. Yang pertama ada in-group. Nah, kalau in-group sendiri itu kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. Jadi, kelompok in-group ini contohnya itu seperti karena dia itu memiliki kesadaran bahwa kelompok sosial itu dijadikan untuk sebagai pengidentifikasi. Jadi di setiap individu itu mempunyai suatu tujuan untuk membuat kelompok tersebut. Seperti itu. Misalkan contoh kelompok in-group itu di suatu lingkungan atau di suatu lingkungan masyarakat mempunyai suatu kelompok yang mana dibuatlah suatu tujuan, ada tujuan dari kelompok tersebut, seperti itu. Terus ada kelompok outgroup. Nah, untuk kelompok outgroup ini adalah kelompok sosial yang individunya itu diartikan sebagai lawan in-group. Jadi kelompok outgroup ini jadi maksud dari kelompok outgroup ini yang memang dia itu tidak termasuk ke dalam bagian in-group. Jadi dia itu di luar dari kelompok in-group. Makanya dia disebut dengan kelompok outgroup. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok berdasarkan hubungan di antara para anggotanya. Yang pertama ada kelompok primer. Nah, kelompok primer ini adalah kelompok sosial yang memiliki hubungan saling mengenal dan memiliki perasaan kebersamaan. Nah, biasanya kelompok primer ini anggotanya itu relatif kecil atau sedikit. Contohnya itu seperti keluarga atau kelompok dari teman sebaya. Jadi ada hubungan saling mengenal dan saling dekat. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan yang sama sehingga terjadilah kerjasama berdasarkan pada hitungan untung rugi. Nah, biasanya kalau anggota dari kelompok sekunder ini banyak dan dia juga bersifat formal dan rasional. Contohnya itu seperti sekolah, organisasi buruh, dan universitas itu salah satu bentuk dari kelompok sosial sekunder. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok berdasarkan sistem hubungan. Yang pertama kelompok formal. Kelompok formal itu adalah kelompok yang memiliki sistem hubungan yang sengaja diciptakan sehingga unsur-unsur dalam suatu organisasinya itu adalah bagian-bagian yang fungsional yang saling berhubungan. Jadi kelompok formal itu kelompok yang memang sengaja diciptakan. Nah, setelah diciptakan itu terdapat unsur-unsur yang bagian-bagiannya itu saling berhubungan dan memiliki fungsi.
Contohnya itu seperti lembaga pembinaan atau penyuluhan, unit kepolisian lalu lintas, selanjutnya itu ada kelompok informal. Nah, kelompok informal ini adalah kelompok yang memiliki hubungan secara pribadi, bersifat erat dan intim. Contohnya itu seperti klik. Nah, klik itu adalah salah satu bentuk dari kelompok informal, di mana kelompoknya itu kecil tanpa ada strukturnya gitu. Jadi biasanya itu sering timbul atau sering munculnya itu di dalam kelompok-kelompok yang besar, kelompok klik ini. Jadi menurut Max Weber ini, stratifikasi sosial ini merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan menurut dimensi kekuasaan, privilege, and prestige. Yang kedua yaitu menurut Huber adalah suatu pola penempatan kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Yang ketiga yaitu menurut Peter Sorokin. Jadi menurut dia, stratifikasi sosial ini merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Jadi bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya bentuk stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Jadi individu atau kelompok ini yang mampu memperoleh kekayaan ekonomi dalam jumlah yang besar biasanya akan menduduki lapisan yang teratas. Bagi mereka yang tidak berhasil dalam pengumpulan jumlah kekayaan ekonomi seperti pada tingkatan di atasnya akan seringkali menempati lapisan bagian bawah. Yang kedua itu adanya bentuk stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Jadi pengelompokan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat ini berdasarkan status sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh bentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat berdasarkan status sosialnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam bentuk kasta. Yang ketiga yaitu adanya bentuk stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Jadi pengelompokan lapisan masyarakat yang berdasarkan atas tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok. Semakin besar kekuasaan seorang individu atau kelompok tersebut, maka akan semakin tinggi pula statusnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial berdasarkan politik pada kelas pengguna terdiri atas sekelompok elit yang jumlahnya sedikit. Yang pertama yaitu di tangan kelas penguasa itu ada para diktator, terdapat wewenang untuk mengatur gerak masyarakat. Yang kedua adanya anggota kelas penguasa memiliki kemampuan dan wewenang untuk mengatur masyarakatnya. Yang ketiga itu ada sifat kelas penguasa seperti ini terjadi pada sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan feudal dan otoriter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses sosial. Proses sosial menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Max Weber, mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antar anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, disintegrasi atau integrasi. Yang kedua menurut Ginsberg, mendefinisikan proses sosial sebagai cara-cara integrasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk dalam membangun kerjasama, konflik, diferensiasi, integrasi, pengembangan, dan pengeroposan hubungan sosial. Dan yang ketiga, menurut Gillen berpendapat dengan proses sosial,
kita bermaksud mendeskripsikan cara-cara berintegrasi yang bisa kita amati ketika individu atau kelompok bertemu dan menciptakan sistem relasi atau apa yang terjadi ketika perubahan mendisrupsi pola kehidupan sebelumnya. Bentuk-bentuk proses sosial dan contohnya yaitu yang pertama, kompetisi. Kompetisi merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok berlomba-lomba untuk memperebutkan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Perebutan sumber daya bisa dilakukan secara fair atau tidak. Yang kedua, konflik. Konflik merupakan proses sosial di mana untuk mendapatkan sumber daya atau keuntungan, satu pihak harus menjegal pihak lain dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Masyarakat yang sedang berkonflik, tensinya naik, sistem sosial tidak stabil dan hawanya panas. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi bisa dipahami sebagai bentuk penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Hubungan sosial yang berpotensi konflik coba diredam. Proses meredam potensi konflik agar normal kembali disebut akomodasi. Yang keempat yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial di mana individu atau masyarakat dengan karakteristik kultural yang berbeda satu sama lain bertemu, berintegrasi, hidup berdampingan sehingga terjadi penyelarasan atau peleburan budaya, yang hasilnya terciptalah karakteristik budaya baru yang merupakan penyelarasan karakteristik budaya yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.